Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi pesan dalam dongeng menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2, halaman 26 sampai halaman 30. Ayo berdiskusi. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini. Diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri kedua, hei lihat, bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri pertama, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena
pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.1 dan 4.1 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi arti penting meminta maaf kepada sesama. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian. Teman-teman, sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Diadaptasi dari www.dongenganak.net. Buka buku tema 2, halaman 30. Ayo menulis. Tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Tulis pada tabel tokoh, karakter. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Tokoh putri pertama, karakter senang dengan bunga-bunga di taman istana. Tokoh putri kedua, karakter senang dengan bunga-bunga di taman istana. Tokoh bunga sedap malam, karakter iri, buruk sangka, mau meminta maaf. Tokoh bunga anggrek, karakter iri, buruk sangka, mau meminta maaf. Tokoh bunga mawar biru, karakter iri, buruk sangka, mau meminta maaf. Tokoh bunga melati, karakter baik hati, tidak sombong, pemaaf. Buka buku tema 2, halaman 31. Ayo bermain peran. Sekarang saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati
yang baik hati. Lakukanlah bersama kelompokmu. Buka buku tema 2 halaman 31 sampai halaman 32. Ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Saat itu, aku meminjam buku cerita dari temanku. Saking senangnya dengan buku cerita tersebut, aku sampai membawanya kemana-mana, termasuk saat makan. Hingga suatu ketika, aku tak sengaja menumpahkan gelas berisi air susu di atas buku tersebut. Hampir separuh buku cerita milik temanku basah. Aku pun segera menjemurnya agar lekas kering. Saat mengembalikan buku cerita itu, aku langsung meminta maaf karena tak sengaja membuat buku ceritanya basah. Ternyata temanku bilang tidak apa-apa dan mau memaafkan kesalahanku. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, KD 3.2 dan 4.2, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi, kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Buka buku tema 2 halaman 33 sampai halaman 34. Ayo mencoba. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Yuk kita ikuti gerakannya. Pertama, badan berdiri tegak. Kedua, rentangkan tangan ke samping. Ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup.
Keempat, badan berdiri tegak. Kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Keenam, liukan badan ke samping kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ketujuh, liukan badan ke kanan atas, liukan badan ke kiri atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kedelapan, liukan badan tangan di pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kesembilan, liukan badan tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Demikianlah tadi olahraga pada hari ini, melakukan gerakan memutar dan meliukan badan. Sebelum melakukan gerakan olahraga, sebaiknya mengadakan pemanasan terlebih dahulu. Setelahnya, melakukan pendinginan. Badan akan kembali segar. Kerjakan di rumah. Tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Di foto salah satu gerakan saja ya, lalu kirim, boleh di WA maupun di Google Classroom. Terima kasih. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa menanam bunga melati di pot. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.